Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Dan video ini akan membahasnya untuk bentuk umum yang satu atau yang pertama. Kalian bisa lihat di papan tulis kecil ini bahwa bentuk umumnya yang pertama ada beberapa jenis. Yang ini ada nilai mutlak fx lebih dari a, yang kemudian tandanya lebih dari sama dengan a. Kemudian tandanya kurang dari A, dan yang terakhir kurang dari sama dengan A. Kalian perhatikan, ruas kiri adalah nilai mutlak. Berarti kita harus membuatnya ruas kiri nilai mutlak fx. Fx itu fungsi. Sedangkan A adalah bilangan. Ya, A itu adalah bilangan atau konstanta. Kemudian ada syaratnya untuk A itu, A adalah harus bilangan yang positif, lebih dari 0. Nah, kalian perhatikan bahwa untuk tanda yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, bisa diselesaikan dengan cara pertama atau cara satu, yaitu ini, kalian lihat ya, fx nilai mutlaknya hilang, kemudian tandanya dibalik, A-nya dikalikan dengan negatif 1. Atau fx lebih dari A, atau bisa dikatakan nilai mutlaknya hilang. Ya, nanti kalian selesaikan dengan garis bilangan. Yang ini pun juga sama, ya, yang lebih dari sama dengan. Jadi fx kemudian tandanya dibalik, kurang dari sama dengan, dikali negatif 1, ya, A-nya, atau fx lebih dari sama dengan A. Jadi hanya tandanya ada sama dengannya. Kemudian untuk jenis yang ini, ya, yang nilai mutlak fx kurang dari A atau yang kurang dari sama dengan A, ya, mereka punya cara satu yang sama, ya. Kalian tuliskan A-nya itu dikali negatif 1 dulu, kemudian kurang dari fx, nilai mutlaknya hilang kan, kurang dari A ini, begitu. Yang sama dengan pun juga demikian, ya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Itu untuk cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, ya, itu menggunakan sifat menguadratkan kedua ruas. Kalian pasti sudah dapat konsep itu di materi sebelumnya. Jadi bentuknya apakah nilai mutlak fx lebih dari A, lebih dari sama dengan A, kurang dari A, kurang dari sama dengan A. Cukup kita kuadratkan kedua ruas. Ini kuadratkan kedua ruas, kuadratkan. Ini juga, ya. Nanti ketika kalian sudah kuadratkan kedua ruas, kalau perlu difaktorkan, silakan kalian faktorkan menggunakan konsep pemfaktoran, ya, dari persamaan kuadrat. Kemudian jangan lupa untuk dibuat garis bilangan, begitu. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal saja. Baik, kita langsung ke soal yang nomor 1. Contoh, carilah HP atau himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak dari x plus 3 dikurangi 7 lebih dari 0. Kalau kita perhatikan bahwa nilai mutlak x plus 3 ini adalah sebagai fx-nya, ya. Kemudian min 7, kita pindah ruas ke kanan saja. Jadi lebih dari 7. Kenapa? Biar dia memenuhi bentuk umum. Nilai mutlak fx lebih dari a. A itu syaratnya harus bilangan positif. Dan di sini A-nya adalah 7, sehingga dia adalah bilangan positif. Setelah kalian membuatnya ke dalam bentuk umum, kalian baru bisa menyelesaikannya dengan cara 1 ataupun cara 2. Oke, kita selesaikan dengan cara 1 terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan, cara 1 adalah kalau tandanya lebih dari, kalian tulis fx-nya dulu tanpa mutlak, berarti x plus 3. Tandanya dibalik, jadi kurang dari. Kemudian A-nya ini dikali negatif 1, jadi min 7. Atau fx-nya tetap, yaitu x plus 3, tandanya tetap lebih dari 7, jadi mutlaknya hilang. Kemudian kita selesaikan biasa, ya, jadinya x pindah ruas kurang dari min 10, atau x ini pindah ruas jadi lebih dari 4. Ketika kalian buat garis bilangan, nanti hasilnya adalah seperti ini, diurutkan dari yang kecil ke yang besar, ya. Berarti yang kiri adalah min 10, yang kanan yang besar yaitu 4. Kalian perhatikan juga bahwa ini tandanya di soal tidak ada sama dengannya, berarti tidak penuh. Kalian buatnya lingkaran yang tidak penuh.
Terus ini kurang dari, berarti nanti tandanya ke panahnya ke kiri. Ini lebih dari, berarti panahnya ke kanan. Nah, berarti kalian bisa lihat garis bilangannya adalah ini. Kalian simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 10 atau X lebih dari 4. Begitu. Nah, sedangkan untuk cara 2 ini kalian tulis dulu bentuk umumnya tadi. Nilai mutlak X plus 3 lebih dari 7. Nah, kita selesaikan bagaimana? Kuadratkan kedua ruas. Seperti ini ya. Kemudian kalian pindah ruas ya, 7-nya ke kiri. Jadinya ini mutlaknya jadi kurung lengkung biasa. X plus 3 kuadrat min 7 kuadrat lebih dari 0. Dan kalian ingat pemfaktoran yang pernah kalian pelajari di persamaan nilai mutlak yang ini, A kuadrat min B kuadrat. Ya kan difaktorin jadinya apa? A plus B kali A min B. Nah, segini ini A, yang ini adalah B. Jadi kalian faktorin biasa gitu. A yaitu X plus 3 tambah B yaitu 7 ya, dikalikan dengan A min B. A-nya X plus 3 kurangi B-nya 7. Gitu. Jadinya kalian hitung ini ya. Ini kan gampang perhitungannya. X plus 3 tambah 7 kan 10. Kayak gini. Terus X plus 3 min 7. Ini dihitung jadinya min 4. X min 4. Lebih dari 0. Kemudian kalian faktorkan ya. Ini kan X1 pindah ruas min 10. X2 ini pindah ruas sama dengan 4. Terus buat garis bilangan. Sama kayak tadi. Terus kalian urutin dari yang kecil ke besar. Berarti min 10 di kiri. 4-nya yang di kanan. Nah, di sini agak ada apa namanya pengujian di bagian garis bilangan. Bagaimana cara ngujinya? Baik, kita ujinya gampang aja ya. Lihat di ruas kanan. Di sini ya, ini kan kanan, tengah, kiri. Bagian kanan kan ada bilangan 5, 6, 7 ya kan? Dan seterusnya. Ada bilangan-bilangan itu. Kita ambil salah satu bilangan itu ya, terserah. Ya, yang penting di kanannya 4. Terus kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Nanti dia lebih dari 0 atau enggak gitu. Hasilnya positif atau negatif gitu ya. Baik, kita cek. Di sini misalnya yang gampang 5 ya, 5 ya. Berarti kita tulis di sini 5 tambah 10. Berarti kan 15. 15 itu positif. Kita tulis tandanya aja positif 15. Ya. Masih 5, substitusi ke sini. 5 kurangi 4. Hasilnya adalah positif 1. Ya, kita tulis lagi tandanya saja positif 1. Kan ini dikali, berarti positif kali positif. Berarti hasilnya adalah apa? Positif kali positif, positif. Begitu. Terus bagian sini antara min 10 sampai 4. Ya. Ada bilangan berapa? Ada 3, ada 2, ada 0 gitu ya. Nah, ada negatif 5 misalnya gitu. Kalian pilih terserah. Yang penting ada di sini. Misal saya ambilnya yang gampang 0. Di sini ada 0 ya. 0 saya substitusi ke ini yang bagian akhir nih. Masuk gitu. 0 tambah 10 positif 10. Positif 10. Kita tulis tandanya. 0 lagi substitusi ke sini. 0 dikurangi 4 negatif 4 ya, berarti negatif. Nah, terus kita kalikan positif kali negatif jadinya negatif gitu ya. Nah, terakhir di bagian sini di kirinya min 10, kan ada min 11, min 12, min 17 gitu. Saya ambil aja yang gampang. Di sini ada min 20 ya kan? Di sini ada min 20, kalian substitusi. Ya, ini terserah sih ngambilnya, yang penting di kirinya min 10. Min 20 tambah 10. Hasilnya kan min 10. Kita tulis tandanya min 10. Gitu. Min 20 min 4. Berarti hasilnya min 24. Kita tulis tandanya lagi min. Mereka kan dikali. Ya, perkalian tuh. Min kali min. Jadinya kan positif. Oh iya, jangan lupa ini karena tandanya lebih darinya nggak ada apa namanya sama dengan. Berarti tadi tidak penuh ya. Terus ini kan tandanya lebih dari 0 itu kan artinya positif. Berarti kita ambil yang positif. Nah, kita ambil yang positif sini. Ini positif. Ini negatif. Jangan diambil.
terus kita ambil yang positif lagi. Dan kita lihat bahwa panahnya ke kiri, berarti kita tulis X kurang dari, nggak penuh ya, min 10, atau X panahnya ke kanan lebih dari 4. Dan kalian lihat hasilnya dengan cara satu pun sama. Begitu. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Carilah himpunan pertidaksamaan berikut, yaitu nilai mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Baik, kalau di soal nomor 5 ini kita perhatikan ternyata ini ruas kirinya nilai mutlak, ruas kanannya adalah bilangan, dan bilangannya sudah lebih dari 0 atau positif. Sehingga kita bilang ini adalah nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a. Jadi ini adalah sudah memenuhi bentuk umumnya. Karena dia sudah memenuhi bentuk umum, jadi kita bisa selesaikan dengan dua cara. Cara satu, ya, cara satu ini karena tandanya kurang dari, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa lihat ke materi sebelumnya, bahwa 5-nya ini dikalikan negatif 1 jadi min 5, kemudian tandanya adalah kurang dari sama dengan, kemudian fx ya tanpa nilai mutlak, kemudian kurang dari sama dengan a, berarti kurang dari sama dengan 5. Terus kalian selesaikan dengan konsep pertidaksamaan ya, karena dia dua tanda maka mau tidak mau kita hitungnya adalah menyelesaikannya yaitu di pindah ruas atau dijumlahkan, dikurangi, dikali atau dibagi semua ruas begitu. Kita fokuskan di tengah ini bagaimana menjadi x. Nah, bagaimana ya? Kalian perhatikan di sini kan ada min 1. Berarti kita hilangin min 1. Caranya adalah ditambah 1. Berarti semua ruas ditambah 1. Ini ditambah min 1, min 4. Ini ditambah 1, 2x ya. Ini tambah 1 jadinya 6. Begitu. Terus kita fokuskan bagaimana 2x ini jadi x. Ternyata adalah dibagi 2 semua. Ya, berarti kalau kita bagi 2 jadinya min 2 gitu. Ini bagi 2 jadinya x, kita bagi 2 jadinya 3. Dan kalian lihat ini adalah penyelesaiannya. Kalau dibuat garis bilangan ya kita urutin ya dari yang kecil negatif 2 kemudian 3. Nah, kalian lihat karena ada tanda sama dengan, ini buat lingkarannya penuh. Ini penuh ya, ini namanya penuh. Terus karena dia kurang dari, kalian bisa belajar lagi konsep tentang garis bilangan di video-video sebelumnya. Ini akan digunakan tandanya yang bagiannya yang sini, min 2 sampai 3, begitu. Ya, dan itulah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan kalau kita pakai cara 2, ya, cara 2 itu apa yang kalian lakukan? Kalian kuadratkan kedua ruas dari bentuk umumnya. Ya, kita tulis dulu bentuk umumnya, nilai mutlak 2x min 1 dikurangi kurang dari sama dengan 5, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, begini. Kemudian 5 kuadrat kita pindah ruas ke kiri, jadi kurung bengkung 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kalian faktorkan dengan cara tadi yang a kuadrat min b kuadrat, ya. Jadi a kuadrat min b kuadrat difaktorin jadi a plus b kali a min b. Begitu. Jadi kalian lihat di sini posisi A adalah 2x min 1, B-nya adalah 5. Kita faktorin dengan cara ini jadi 2x min 1 tambah A-nya tambah B ya, mohon maaf, tambah 5 dikalikan A-nya adalah 2x min 1 dikurangi B, B-nya 5. Gitu. Tandanya jangan lupa ditulis kurang dari sama dengan 0. Ya, tertib, nulis tanda tertib dalam penulisan notasi. Kemudian kalian hitung biasa, ya ini kan gampang, 2x min 1 tambah 5 kan jadinya positif 4. Yang ini 2x min 1 min 5 kan jadinya min 6. Gitu. Tandanya jangan lupa kurang dari sama dengan 0. Setelah itu apa yang kalian lakukan yaitu difaktorin, ya. Ini kan gampang ya, x sama dengan, ini kan 4-nya pindah ruas, jadi min 4. Kemudian dibagi 2. Atau kita tulis jadi min 2. Ya, x1. Atau x2. Sama kayak tadi, min 6 pindah ruas jadinya positif 6 dibagi ini 2. Jadinya berapa? 3. Ternyata x1-nya min 2, x2-nya 3. Terus kita buat garis bilangan kayak konsep pertidaksamaan atau garis bilangan yang telah kalian pelajari. Urut gitu. Dan karena di sini soalnya menggunakan tanda sama dengan, berarti kita
penuh buat bulatannya. Diurutin dari yang kecil yaitu min 3, kanannya adalah min 2 mohon maaf, kanannya 3. Nah ini tak beri trik cepatnya aja biar kalian tidak kesulitan dalam menentukan tanda positif negatifnya. Bagaimana caranya adalah begini. Kalian lihat di bagian akhir ini pemfaktoran, bagian koefisien dari X. Kalian lihat di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 2. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 4, positif 4. Nah, positif 4 ini ya kita tuliskan tandanya di bagian kanan sendiri atau di sini. Kita tulis tandanya aja tadi apa? Tandanya positif. Terus apa? Selang-seling, setelah positif berarti negatif, setelah negatif berarti positif gitu. Ya, dia akan punya kecenderungan buat selang-seling. Terus tandanya ini kan kurang dari sama dengan 0. Berarti yang dipakai yang negatif ya. Jadi kita ambil yang sini, negatifnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa daerah penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari sama dengan X ya, karena dia penuh, kurang dari sama dengan 3. Dan kalian perhatikan jawabannya pun sama dengan cara 1. Begitu, terima kasih.